Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru. Halo guys, semangat pagi. Ketemu lagi di channel EduTube ID. Kali ini kita akan belajar mengenai struktur lapisan bumi. Namun sebelum kita mulai, yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya. Oke, terima kasih yang sudah subscribe. Kita lanjut belajar yang mengenai struktur lapisan bumi. Nah, bumi kita ini ya, tempat kita hidup sekarang ini merupakan planet ketiga dalam sistem galaksi Bima Sakti loh. Berdasarkan gambar yang diambil dari teleskop Hubble yang diluncurkan oleh NASA, bumi memiliki bentuk bulat seperti bola. Nah, kalau berbentuk seperti bola, berarti bola itu kan cuma punya kulit luarnya ya, atau punya selimutnya. Di dalamnya kosong. Apakah bumi kita seperti itu? Kalian kira-kira tahu nggak? Bumi kita di dalamnya kosong kah? Atau ada apakah? Ya. Nah, kalau kalian penasaran, terus pantengin ya. Jangan di skip. Oke, kita lanjut. Nah, ini dia. Jadi, macam-macam lapisan bumi ya, ada dua macam. Kalau ke bawah, nih, tanah misalnya kita injak ke bawah. Nah, ini ada seperti ini nih. Ternyata bumi kita bulat seperti ini ketika dibelah, dia berbentuk pejal atau ada isi di dalamnya ya. Ada apa aja nih. Jadi lapisan bumi ke bawah itu terdiri dari kerak bumi. Nih, kerak bumi tempat kita hidup selama ini. Kemudian di bawahnya ada selimut bumi. Di dalamnya lagi ada inti bumi. Nah, ada inti luar dan inti dalam. Nah, sedangkan ke atas ya, ke udara atau atmosfer ternyata terdiri dari berbagai lapisan juga. Yang pertama troposfer, yang kedua stratosfer, yang ketiga mesosfer, dan keempat termosfer. Nah, di video ini kita akan membahas secara detail satu persatu macam-macam lapisan bumi ini, baik lapisan ke bawah maupun lapisan ke atas. Oke, pertama kita akan membahas mengenai lapisan bumi yang ke bawah. Yang pertama ada kerak bumi yang di sini ya, kita bahas. Nah, kalau diperbesar, di zoom lagi, kerak bumi kita berbentuk seperti ini ya. Disinilah tempat kita hidup, tempat kita menghirup udara. Di rumah kita ini ada di kerak bumi, ada gunung-gunung ya. Nah, ketebalan kerak bumi ini sekitar 5-70 km. Coba deh bayangin. 5 km dari mana ke mana sampai 70 km ya, berarti kerak bumi ini sangat tebal sekali ya. Terdiri dari batuan, sedimen, dan metamorf, dan suhunya 0 derajat sampai 1100 derajat Celcius. Wow, panas banget ya. Kenapa berbeda-beda antara suhunya 0 sampai 100 derajat ini? Berkaitan dengan ketebalan buminya. Ya. Jadi karena ketebalan bumi kita berbeda, ketebalan kerak bumi ya, maka struktur kerak bumi juga dibedakan menjadi dua. Yang pertama nih, ada kerak benua dan kerak samudra. Yang paling tebal itu ada di kerak benua di sini ya. Jadi dia tebal nih, bentuknya ya tebal. Dia sekitar 70 km, mencapai 70 km, rata-rata 35 km nih. Sedangkan kerak samudra ini dia ketebalannya paling besar itu 15 km. Jadi 5 sampai 15 km. Nah,
semakin tebal kerak benua, maka suhunya semakin dingin. Karena apa? Karena di sini ya, karena mantel bumi ini suhunya sangat tinggi sekali ya. Makanya di kutub itu sangat dingin. Kenapa? Karena dia letaknya ada di kerak benua dan suhunya itu bisa sampai minus ya, minus berapa derajat gitu. Nah, di sini ada kerak samudra sama kerak benua. Perbedaannya apa sih? Yang pertama kandungan ya, kandungan unsur yang ada di sininya. Kalau di kerak samudra ini dia banyak mengandung magnesium. Sedangkan kalau di kerak benua dia banyak mengandung aluminium. Kemudian batu-batuannya ya. Batu-batuannya kalau di kerak samudra itu dia batuan yang sangat tua ya, bersifat granitis. Makanya dia di kerak samudra ini juga disebut dengan kerak granitis atau lapisan granitis ya. Nah, sedangkan di kerak samudra dia terdiri atas batuan basaltis yang berusia lebih muda, yang lebih padat dibandingkan kerak benua ya, dan unsur-unsur lainnya. Yang kedua, kita akan membahas mengenai mantel bumi atau yang disebut juga dengan selimut bumi. Jadi mantel bumi ini berada di lapisan kedua setelah kerak bumi ya. Nah, di sini bisa dilihat ya, warnanya saja merah menyala begini berarti dia mengandung magma atau lava ya. Jadi gunung Merapi yang meletus biasanya kita lihat yang mengalir dari gunung seperti ini sejatinya berasal dari sini, dari mantel bumi. Dan ketebalan mantel bumi ini paling tebal di antara 4 lapis bumi ini. Dia sekitar ketebalnya 2900 km ya. Nah, dengan ketebalan yang demikian, dia memiliki suhu yang sangat panas. Dengan kandungannya ada besi, aluminium, kandungan besi, aluminium, magnesium, kalium, silikon, serta ada oksigen juga ya. Suhunya mau tahu berapa suhunya? Kalau si mantel bumi ini suhunya sekitar 3000 derajat Celcius, bisa dibayangin panasnya seperti apa. Tapi panasnya kerak bumi ini tidak sepanas neraka ya, beribu-ribu kali lipat neraka. Oke. Nah, di mantel bumi ini sejatinya dibagi menjadi lapisan lagi ya, sebenarnya dibagi lapisan lagi. Ada lapisan luar, ada lapisan dalam. Kalau yang lapisan bagian luar atau atas ini dia yang di dekat kerak bumi ya, di sini di dekat kerak bumi memiliki kedalaman sekitar 400 km dan sifatnya plastis atau elastis seperti itu ya, sehingga dia mengalami kesetimbangan, sering mengalami kesetimbangan, bergejolak kayak seperti ini. Nah, kalau di bawah ini lapisan di bawah di dekat dengan lapisan ketiga bumi itu namanya lapisan mantel bumi bawah, strukturnya mencapai 2900 km. Jadi kalian perhatikan ya, ini kuning-kuning ini adalah lapisan mantel bawah, sedangkan ini yang di dekat kerak bumi ini lapisan atasnya. Lanjut ke inti bumi, ke bagian 3 ini ya, 1 2 3. Kita tadi di sini ngebahas di sini mantel bumi. Kita lanjut di sini ada inti bumi tapi masih kulitnya, bagian luar atau biasa disebut dengan core ya. Ketebalan si inti bumi ini sekitar 2000 km ya, dan memiliki kepadatan yang sangat padat. Jadi kalau ini tadi mantel bumi ini semi plastis ya, dia agak elastis itu.
kalau kalian lihat kayak squishy gitu ya, seperti squishy gitu. Nah, kalau ini dia sangat padat, pejal banget ya. Walaupun bentuknya padat, ternyata kandungan yang ada di dalam inti bumi luar ini dia berbanding terbalik dengan bentukannya. Ternyata dia mengandung besi dan nikel yang sangat panas dan cair. Nah, tetapi panasnya di sini dia tidak lebih panas daripada mantel ini. Jika mantel ini tadi suhunya mencapai 3000 derajat Celcius, si inti bumi ini hanya mencapai 2000 derajat Celcius saja. Nah, tetapi para peneliti menyatakan bahwa di inti bumi di bagian luar inilah mengandung magnet. Ya, dia pengaruh kompas yang sering kita gunakan selama ini. Disebabkan ketika bumi melakukan rotasi, ya, inti bumi ini khususnya inti bumi bagian luar ini dia menghasilkan magnet bumi. Oke, kita lanjut ke inti bumi bagian dalam. Ini keempat ya, lapisan bumi yang keempat, bukan ketiga. Nah, jadi yang paling dalam ini disebut dengan inner core. Pada lapisan bumi bagian dalam ini merupakan pusat atau inti dari bumi dengan kedalamannya 5200 km dari kerak bumi. Jadi kalau dibandingkan di sini ya, diukur dari luar sini ke sini, maka jaraknya adalah 5200 km, sangat jauh sekali. Berapa sih ketebalan ini, diameter ini? Nah, kalau diameternya, berbicara diameter, dia bentuk seperti bola, diameternya 2700 km. Kandungannya hampir sama dengan si inti bumi bagian luar, yaitu besi dan nikel. Tetapi kalau inti bagian luar ini masih cair, nah kalau di inti bagian dalam dia berbentuk pejal, jadi udah keras ya. Berapa sih suhunya? Kalau dilihat dari sini ya paling terang, ini berarti dia memiliki suhu yang paling panas, yaitu sekitar 4500 derajat Celcius ya. Sangat panas sekali ya. Jadi jangan coba-coba mendekat ke inti bumi bagian dalam ya. Seperti kata apinya, panasnya ngeselin, woi. Oke, cukup sekian pembahasan mengenai struktur lapisan bumi video kali ini. Nah, untuk pembahasan mengenai struktur lapisan bumi ke atas atau bagian atmosfer akan dijelaskan pada video bagian kedua. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian belajar di rumah. Ingat selalu tanamkan perilaku hidup bersih dan sehat, selalu cuci tangan, dan selalu stay di rumah aja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.